Minggu 29 Maret 2020. Kita di Gereja GK Asion Denpasar Bali mendapatkan pelayanan dari GKA Lawang. Ibu Pendeta beserta rombongan akan memuji Tuhan dan membawakan renungan oleh Ibu Gembala Sidang GKA Lawang. Itu pianis oleh penginjil Victor, liturgis oleh Ibu Heni Purwadi. Sebelum kebaktian dimulai, para pelayan harus berdoa dulu bersama. Itu pemuda-pemudi dari GKA Lawang.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang juga kepada teman-teman tim dari Lawang bersama dengan KRN. Kita akan melakukan satu pujian sebelum kita masuk dalam ibadah. Mahkota Hidup. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu Betapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewat lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. melayani, mengasihimu, mengiringimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ibu sekali lagi yang berada di tempat ini, puji nama Tuhan, semua dalam keadaan
bersama dengan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan pertolongan yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Dan biarlah setiap kita bisa menghargai, menghormati Allah yang telah mengundang kita dalam ibadah pada pagi hari ini dengan sikap hati yang menyukakan Dia. Amin. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mulia bagi Allah, kasihnya besar, putranya telah diberikan untuk kaum berdosa. Pujilah, pujilah, pujilah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya dari penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosa apapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Yang akan mengajarkan kebenarannya, sungguh benarnya di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarkan nadanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Penebusan mulia baginya. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang membuat setiap kami ada pada hari ini. Kasih-Mu yang menghantar kami, kasih-Mu yang membuat kami bisa menyebut Kau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, sebagai Bapa kami. Dan biarlah kasih yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami, menolong kami untuk terus menjadikan pribadi, menjadikan diri kami menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kehidupan yang kami miliki saat ini
Hidup yang berpengharapan kepada Tuhan adalah hidup yang telah diubahkan oleh kasih Tuhan. Dan kami berdoa biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, setiap kami boleh datang dengan kerendahan hati kami. Bila ada dosa di hati kami minta Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, ampunilah kami. Bila ada kesalahan di dalam tutur kata kami, cara kami berpikir, mata kami, kehendak kami, emosi kami, Tuhan ampunilah. Jangan sampai itu menjadi penghalang ketika kami akan beribadah kepada-Mu. Dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau berkenan Tuhan atas setiap kami. Sehingga berkat yang sudah Engkau siapkan melalui setiap pujian firman Tuhan, semuanya dapat menjadi berkat yang kami serap dengan baik. Hati kami menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin semuanya ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kasih Tuhan yang sama, liputilah, berikanlah juga kepada mereka yang saat ini dalam keadaan yang sakit, yang tidak beribadah. Karena fisik mereka membuat mereka terbatas, atau jaringan wifi di mana mereka berada. Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Dan biarlah pada waktu-waktu mendatang mereka menjadi bagian dari kumpulan orang-orang percaya beribadah di rumah Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang percaya dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terpuruk, Tuhan juga hadir memberikan kekuatan bagi mereka. Mengingatkan mereka bahwa Engkau Allah ada dan tidak pernah pergi dari hidup mereka. Sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan berpengharapan, percaya bahwa kasih Tuhan bersama dengan mereka sampai selamanya. Bapa, berkatilah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup, kita tahu bahwa kita tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa tindakan, dosa perkataan, dosa hati, dosa emosi, dosa mata dan bahasa. Mari kita sebelum lebih lanjut masuk dalam ibadah ini, mari kita berserah kepada Yesus Tuhan ini. Kita katakan, Tuhan, saya percaya ketika saya datang meminta ampun, Engkau Allah yang mengampuni. Karena firman-Mu sendiri berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Tuhan yang setia dan adil, dan yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aku berserah. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Aku berserah. Di rumah Tuhan, dengan pergumulan seperti apa kita sedang hadapi saat ini, ingatlah Allah itu adalah Allah yang hidup dan yang mengasihi kita. Kita hadir hari ini, mari kita fokuskan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Berserahlah kepada Tuhan, tunduklah kepada-Nya, rasakan hadirat-Nya. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, aku tunduk padamu. Nafsu dunia aku buangkan, terima
di surga. Inilah sembahyang kami, doa kami melalui pujian ini. Kami mau berserah, mempercayai saat hidup kami hanya kepadamu, dan siap untuk terus menjadi pelaku firman kapanpun dan dimanapun. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin hati kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Bahwa saudara telah membagikan cinta saudara, cinta kasih Tuhan dalam diri saudara pada sekeliling saudara. Pada kiri kanan, Tuhan memberkati, berikan salam kasih kepada teman dan saudara. Saya ajak kita kembali berdiri, kita akan bersama menyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan, dia berkesudahan kasih setiamu Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan, selalu berfirman-Mu bagiku. Hari berganti hari, melihat wajah-Mu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. biarlah kita membawa perkataan ini bukan hanya melalui pujian ini, tapi terus di dalam hati kita. Amin. Bersama dengan orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara, hari ini adalah minggu kelima pertukaran mimbar. Pendeta Jedik hari ini ke GKA HR Muhammad, lalu Pendeta Erna dari GKA Lawang hari ini melayani dan juga nantinya bersama dengan tim. Kiranya Tuhan membuka hati kita boleh mempersiapkan diri untuk bersama diberkati melalui firman yang akan diberitakan. Dan kita akan menyiapkan hati kita, mahkota kehidupan, menjadi lantunan lagu dalam kita mempersiapkan hati mendengarkan firman. Pernah ku sesali Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hidup saya dan saudara seharusnya sudah diberkati karena ada kebangkitan dari kematian Kristus. Mari kita melayani, mengasihi terus dan terus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
sampai guna mahkota kehidupan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kehidupan Engkau berikan bagi kami, setiap kesempatan Engkau berikan bagi kami sampai detik ini. Menjadi satu tanda bagi setiap kami yang masih hidup untuk kami berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui segala sesuatu yang kami bisa kerjakan. Karena kami sungguh menyadari bahwa Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga bukti nyata yang dapat kami berikan kepada Tuhan, biarlah kami bersama-sama melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memperbaharui hidup kami, dan Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang berdosa ini menjadi anak-anak-Mu. Dan itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan Engkau berikan bagi kami, dan kami rindu kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang akan memimpin kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan membimbing kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami dimampukan untuk kami bisa melakukannya. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini saya bersama dengan teman-teman kami yang ada di Lawang bisa hadir dalam rangka tukar mimbar sinode di minggu yang ke-5. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyambut kami, dan biarlah di dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama saling menguatkan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Saya Emma dari Lawang bersama dengan tim yang hari ini biasa kalau pergi ke berbagai tempat, teman-teman kami ini selalu ikut begitu, dan saya didampingi oleh Bapak Ketua Majelis bersama dengan Ibu yang hari ini juga bersama-sama. Secara khusus juga bersyukur Bapak Ibu GKA Sion Bali, saya pertama kali begitu ya untuk hadir di tempat ini, dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Mari bersama-sama kita pada pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kita akan renungkan bersama-sama dari satu tema, gereja yang selaras, gereja yang bergerak. Tema yang diberikan kepada saya melalui majelis sama Tuhan di tempat ini menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Pada pagi hari ini ada beberapa ayat yang akan kita renungkan. Yang pertama, saya akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21, nanti berikutnya dari Efesus pasal yang ke-4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan,
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Yang terakhir dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan rindu melakukan firman Tuhan di dalam hidup hari lepas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam satu penjelasan ini Bapak Ibu diajak merenungkan kembali bagaimana hidup bermisi bagi Allah. Misi yang adalah hal yang penting yang harus dikerjakan bukan hanya oleh hamba Tuhan, bukan hanya oleh majelis, tetapi yang harus dikerjakan oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, jika semua menyadari, mempunyai satu kesadaran dan kerinduan untuk bermisi, maka gereja akan bisa bergerak dan juga hidup dengan selaras. Tidak hanya sekedar menjalankan program yang telah disusun, tetapi hidup yang dijalani merupakan misi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang organ tua. Kisah organ tua ini adalah organ, namanya organ pipa. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang organ pipa tua. Organ pipa tua ini Bapak Ibu itu sudah ratusan tahun yang lalu ada, begitu ya. Dan uniknya adalah organ ini sebelum ada listrik itu dinyalakan dengan cara itu ada yang menekan touch-nya, tetapi juga ada yang membantu supaya touch itu bisa keluar suaranya yang indah. Harus ada orang yang membantu untuk meniup. Nah, sehingga orang-orang tim yang disuruh untuk membantu meniup ini, mereka tidak boleh lalai. Bapak Ibu, beberapa cerita yang unik ketika organ ini dimainkan, ada yang ketiduran. Nah, sehingga bisa dibayangkan ketika ada yang main kemudian tidak ada yang meniup sehingga anginnya tidak ada, maka organ ini tidak bisa keluar bunyinya, Bapak Ibu. Sehingga diperlukan yang namanya, yang pertama keseriusan, yang kedua yang namanya juga kesehatian. Karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Walaupun orang mungkin memainkan dengan cara yang sangat baik, seperti tadi Bapak main begitu ya, yang baik yang dilihat orang, tetapi kalau itu nggak dibantu ditiup, maka tidak akan ada bunyinya, Bapak. Kalau sekarang kan sudah ada listrik begitu ya, dan sudah didesain sedemikian rupa, tanpa ada orang yang meniup itu bisa berbunyi dengan indah. Bapak yang dikasih Tuhan, dibutuhkan yang namanya kerjasama yang baik. Dibutuhkan juga yang namanya kesehatian dan juga keseriusan. Maka jika peniup ini atau yang disebut dengan organ blower itu tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak akan pernah bisa menghasilkan suara yang indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga terjadi di dalam yang namanya gereja. Di dalam menjalankan setiap pelayanan maka dibutuhkan kesehatian, dibutuhkan keseriusan, dan juga dibutuhkan yang namanya satu dengan yang lainnya bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga yang namanya pelayanan itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang melihat dan juga yang ada di
di dalam. Bapak Ibu yang dikasih Allah, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengerti dengan benar identitas dari gereja yang sebenarnya. Maka kalau bicara identitas gereja yang sebenarnya, minggu lalu sudah banyak disampaikan gitu ya, bahwa kita adalah gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Bukan bicara tentang gedung, bukan bicara tentang megahnya yang bisa dilihat orang, tetapi yang namanya gereja adalah bicara tentang diri kita, saudara. Diri kita yang Tuhan tempatkan, yang ada di dunia ini, dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi saksinya Kristus. Dan kita yang ada di tengah-tengah dunia ini harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah yang diperintahkan oleh Yesus bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini juga adalah yang diperintahkan kepada para murid pada waktu itu dan juga kepada kita hari ini. Para murid diutus untuk melayani, berbicara di dalam namanya, dan membagikan kasih dan pengampunan kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang pengampunan ini adalah hal yang sangat penting yang ditunggu oleh semua orang. Manusia berdosa, kebutuhan utamanya adalah membutuhkan yang namanya pengampunan. Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan yang namanya pengampunan, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Seberapa banyak harta yang bisa kita miliki untuk membeli pengampunan itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa lakukan dengan harta kita? Seberapa besar mungkin keinginan kita untuk bisa mendapatkan pengampunan itu? Semuanya akan menjadi sia-sia tanpa Kristus hadir bagi kita, orang-orang yang berdosa. Karena hanya Dia yang bisa mengampuni setiap dosa-dosa kita. Berita inilah yang ditunggu oleh manusia berdosa. Tetapi manusia pada dasarnya seringkali mengeraskan hatinya dan kemudian lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka yang harus kita sadari adalah identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah umatnya, kita adalah gerejanya yang harus mengerjakan tugas dan panggilan itu sebagai gereja yang berada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan bicara tentang hamba Tuhan, bukan bicara tentang majelis saja, tetapi ini bicara adalah kepada semua orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah diberikan anugerah keselamatan itu, harus mengerjakan sesuai dengan identitas yang Allah sudah berikan bagi kita. Kita harus menjadi orang-orang yang bergerak, Bapak Ibu, bukan orang yang berdiam diri. Artinya bahwa kita harus menjadi setiap umat Allah, dan kita harus menjadi muridnya Kristus. Dan murid Kristus yang membawa kabar baik kepada dunia adalah murid Kristus yang tidak berdiam diri dan tidak berpuas diri dengan apa yang dialami hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan ini bukanlah tugas yang mudah untuk kita lakukan. Mungkin secara teori kita bisa fasih dan kita bisa paham bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah gerejanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi gentar, dan bahkan kita lupa menjalankan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang luar biasa adalah Yesus menyampaikan bahwa ketika nanti Dia akan pergi meninggalkan para murid, Roh Kudus yang akan menolong mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan itu. Allah tidak membiarkan setiap umatnya sendirian, tetapi Allah senantiasa hadir bagi setiap orang yang mengerjakan tugas dan panggilannya. Maka para murid diutus bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai utusan
yang membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu harus disebarkan kepada banyak orang. Maka Yohanes pasal yang ke-20 dari bacaan kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa, dan maka Yesus sekali lagi mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid hari itu dan disampaikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang kita pelajari dalam bagian bacaan kita hari ini, ketika kita menyadari bahwa kita adalah gerejanya, orang-orang yang percaya yang diutus bagi dunia ini. Maka yang harus kita tahu bahwa setiap kita diperlengkapi sesuai dengan panggilan. Masing-masing kita, setiap hamba Tuhan, majelis, jemaat, setiap orang percaya diperlengkapi masing-masing sesuai dengan panggilan. Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, kita bisa melihat bahwa Paulus kepada jemaat Efesus menjelaskan dengan detail segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang yang telah menjadi murid Kristus. Di dalam hal ini adalah setiap kita hamba Tuhan, setiap kita yang dipanggil sebagai majelis, dan setiap kita yang hari ini sebagai jemaat. Paulus membaginya menjadi dua kebenaran penting yang harus kita pahami dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu berisikan tentang karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh setiap rohaniwan. Dan yang harus dipahami adalah semuanya itu pemberian Allah. Itu diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang telah dipanggilnya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu, Bapak Ibu, di dalam pasal yang keempat ayat 11 itu dikatakan ada karunia sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, sebagai pengajar. Dan dikatakan semuanya itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan setiap kita masing-masing sesuai dengan panggilan Allah. Tentu Tuhan tidak akan pernah salah di dalam memberikan karunia. Tuhan juga tidak pernah salah di dalam menitipkan atas setiap karunia itu untuk bisa dikerjakan oleh setiap kita. Karena semuanya adalah pemberian Allah dan diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu masing-masing mempunyai bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga semua harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketetapan Allah. Bapak Ibu, baik hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus maupun jemaat yang berada dalam satu komunitas keluarga Allah harus menyadari bahwa menjadi murid dan menjadi saksi Kristus itu adalah tugas setiap kita. Dan siapapun kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh setia dan siap untuk diutus dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang hari ini sedang kita jalani. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton rohani yang tidak bertanggung jawab sebagai saksi Kristus. Karena kita dipanggil Bapak Ibu sebagai orang-orang yang diutus untuk kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah saksinya Kristus, kita adalah anak-anaknya, maka kita tidak akan pernah berdiam diri. Maka kita tidak akan pernah merasa bahwa cukup dengan apa yang saya bisa lakukan hari ini. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tergerak hati untuk kita bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil itu kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai lupa kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Maka ketika Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, Paulus memulai dengan menegaskan bahwa Kristus yang naik ke tempat yang tinggi di dalam ayat yang ke-8 itu justru memberikan karunia kebahagiaan. Yang artinya bahwa masing-masing diberikan karunia itu sesuai dengan pemberian Allah.
pemimpin gereja, ada di sana dikatakan ada gembala, ada pengajar, maka itu bukan satu-satunya pelaku misi. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa di gereja kita ada yang namanya pendeta, gembala, ada yang sebagai pengajar, ada juga yang sebagai penatua atau majelis. Mereka bukan satu-satunya pelaku misi. Tapi pelaku misi ini adalah tugas kita semuanya. Maka setiap kita diperlengkapi dengan baik. Oleh siapa? Oleh yang Tuhan sudah siapkan. Hamba Tuhan, gembala, pengajar, majelis yang bisa memperlengkapi setiap kita untuk menjadi pelaku misi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita dilatih di dalam gereja. Masing-masing kita dilatih di dalam komunitas kerajaan Allah ini. Dan di dalam komunitas kerajaan Allah ini, satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita harus hidup bersama. Yang artinya bahwa di dalam gereja inilah kita dilatih, yang untuk kemudian kita bisa menjadi selaras. Dan kemudian ketika kita sudah menjadi selaras, maka kita akan bergerak. Bergerak kemana? Tentu bergerak keluar untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja yang selaras adalah gereja yang mengakui bahwa setiap jabatan itu, baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, bukan untuk persaingan, tetapi untuk bersama-sama saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka ketika ada di dalam satu gereja, jabatan-jabatan yang sudah ditentukan masing-masing itu bukan untuk dipersaingkan dan juga bukan untuk menjadi saingan satu dengan yang lainnya, tetapi justru dengan adanya setiap orang diperlengkapi, itu tujuannya adalah supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dengan sesama yang ada di sekitar kita tentu berbeda. Masing-masing Tuhan berikan karunia yang berbeda. Masing-masing diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dipersoalkan, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi. Itu yang harus kita paham. Sehingga ketika kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, Bapak Ibu, kita akan bisa hidup selaras dan kemudian kita juga bisa hidup bergerak. Sehingga melalui keselarasan kita di dalam komunitas kerajaan Allah ini, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita, memperlengkapi kepada kita masing-masing dengan hal yang begitu unik, dengan hal yang tidak pernah salah itu, karena Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-13, maka dikatakan bahwa semua harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan di dalam ayat yang ke-13 terlihat bahwa pertumbuhan yang diharapkan oleh Tuhan adalah pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan yang seimbang antara pengetahuan dan juga karakter. Bapak Ibu, pengenalan yang dibicarakan bukan hanya secara intelektual yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Bukan hanya mengerti tentang bahwa Kristus adalah juru selamat, bukan hanya mengerti tentang Dia mengutus kita, bukan hanya mengerti bahwa ada banyak teologi-teologi yang ada di sekitar kita yang harus kita pelajari. Bukan hanya itu, tetapi semuanya harus diimbangi dengan karakter yang rela dan mau melakukan akan kehendak Tuhan. Maka Paulus menekankan pentingnya pengetahuan yang benar tentang Kristus, tetapi juga Paulus menekankan akan pentingnya hubungan secara pribadi dengan Kristus. Artinya bahwa tidak cukup hanya pintar, tetapi harus betul-betul mempunyai keintiman dengan Kristus. Bapak Ibu, ada banyak orang pintar yang ada di dunia. Ada banyak orang yang bisa menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Dan bahkan mungkin kita juga bertemu dengan banyak orang yang seperti itu. Tetapi lupa
sekedar tahu, tetapi justru yang Paulus kehendaki adalah adanya keseimbangan pengetahuan itu dengan karakter di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita memahami dengan benar tentang isi hati Tuhan, maka kita akan dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran Kristus dan sungguh-sungguh juga mau diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita tidak akan pernah puas melihat orang lain bisa bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang, tetapi kita juga mempunyai kerinduan yang dalam untuk kita juga bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesatuan iman dan pengenalan akan Kristus akan membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Maka ini yang disampaikan oleh Paulus bahwa pentingnya pengetahuan dan pentingnya karakter. Tujuannya supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang ada di sekitar kita. Gereja yang bergerak tanpa keselarasan akan mudah terpecah belah. Paulus mengingatkan bahwa pergerakan misi harus didasari oleh kesatuan iman dan pengenalan akan anak Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja yang selaras adalah gereja yang sedewasa. Yang artinya bahwa ketika ketidakadanya kedewasaan di dalam gereja itu ditandai dengan salah satunya adalah mudah terpecah belah dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Ketika ada isu-isu yang menyimpang, ketika ada pengajaran-pengajaran yang mulai masuk, maka gereja yang tidak dewasa adalah gereja yang mudah terpecah belah. Maka Paulus dengan sangat menekankan kepada jemaat hari itu, mereka harus mempunyai satu pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang ada di dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam konteks misi ini penting, karena dunia yang ada, yang hari ini sedang kita hidupi adalah dunia yang sedang bergejolak. Maka banyak orang seringkali mengatakan bahwa hari-hari yang kita jalani bukan semakin hari semakin baik. Dunia yang hari ini memperlihatkan kepada kita dengan berbagai macam peristiwa yang ada, semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin kita melihat ada banyak gejolak-gejolak yang ada. Dan kita, gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini, harus tetap hidup selaras dan harus hidup bergerak di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika gereja tidak selaras dalam pengajaran dan kehidupan internalnya, maka ia akan kehilangan daya dorong untuk bisa memberitakan akan Injil Yesus Kristus itu kepada banyak orang. Jika kita tidak dewasa, kita akan mudah bimbang, kita akan mudah diombang-ambingkan, dan bahkan kita mungkin mudah ragu-ragu dengan apa yang kita terima tentang pengajaran kebenaran akan kekristenan itu. Maka diperlukan yang namanya keselarasan untuk kita bisa bergerak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keselarasan bukan tentang semua orang harus setuju di dalam segala hal, tetapi semua orang harus berakar di dalam kebenaran yang sama. Maka di dalam gereja masih ada yang namanya perselisihan, masih ada yang namanya kita satu dengan yang lain tidak setuju, kita mungkin berbeda pendapat. Tetapi gereja yang selaras adalah gereja yang tetap berakar pada kebenaran yang sama. Maka diperlukan seperti yang Paulus sampaikan, punya pengetahuan yang benar, punya pengetahuan yang baik tentang Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, di situ dikatakan tentang yang namanya satu gerakan. Bapak Ibu, tentang satu gerakan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita berpegang teguh. Pentingnya kita berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih itu ketika kita bertumbuh di dalam satu komunitas kerajaan Allah. Perbedaan tetap boleh ada, perbedaan pendapat, kita perselisihan dan selain sebagainya mungkin akan tetap ada.
Tetapi semuanya itu akan menjadikan kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya melalui perbedaan-perbedaan yang ada itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita sadari bahwa kita ini semuanya diberikan masing-masing kita karunia yang berbeda. Dan masing-masing karunia yang berbeda itu adalah asalnya dari Allah. Masing-masing diperlengkapi untuk kita bisa saling melengkapi. Dan setiap kadar pekerjaan kita, masing-masing setiap kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan supaya pertumbuhan itu semakin dirasakan oleh banyak orang, maka Bapak Ibu kita harus hidup selaras supaya kita bisa bergerak ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka keselarasan adalah posisi kita sebagai sendi-sendi yang di bawah koordinasi yang sama. Kristus sebagai kepala. Dan pergerakan adalah hasil yang terjadi ketika setiap bagian itu masing-masing menjalankan sesuai dengan porsi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan, pengajar, gembala bisa melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap penatua majelis juga bisa melakukan tugas dan panggilannya dengan baik untuk melengkapi satu dengan yang lain. Setiap kita jemaat juga bisa ambil bagian di dalam karena Tuhan memberikan masing-masing kita, memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang berbeda. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka setiap kita mari bersama-sama kita belajar. Jangan hanya menjadi penonton rohani dan merasa tidak perlu untuk terlibat di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi, bukan golongan, bukan rombongan. Tetapi setiap kita pribadi lepas pribadi harus bertanggung jawab atas setiap panggilan sebagai anak-anak Allah yang kita orang-orang berdosa sudah ditebus. Di dalam menjalankan misi Allah, maka penting yang harus kita perhatikan dan kita pahami adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin dan menolong kita ketika kita menjalankan akan misi Allah. Maka Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah mari kita taat akan panggilan Tuhan. Mari kita mengerjakan. Masing-masing kita diperlengkapi dengan hal yang berbeda. Dan hal yang penting yang harus kita lakukan adalah Dia senantiasa menolong kita dengan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa mengerjakan akan tugas dan panggilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga yang mesti kita belajar bersama-sama adalah di dalam menjalankan setiap tugas itu, mari kita taat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, taat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus adalah bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Karena di dalam menjalankan akan misi Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan dengan sendirinya, tetapi kita membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga merupakan contoh bagaimana ketika misi itu dijalankan dan jemaat hari itu mengikuti akan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kisah di mana gereja ini sedang di dalam pergumulan. Sebenarnya gereja ini adalah gereja yang sedang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh yang hari itu di gereja Antioquia itu ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bisa diandalkan. Bapak Ibu, ketika kita membaca di dalam bagian ini, maka kita bisa melihat bahwa mereka semakin hari jumlah mereka semakin bertambah. Semakin hari mereka itu disenangi oleh banyak orang. Dan bahkan ketika mereka dikatakan bahwa menjadi gereja yang bertumbuh, maka jemaat ini rupanya mereka juga punya, boleh dalam konteks kita hari ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Di sana dikatakan ada Paulus, ada Saulus, begitu ya, ada Barnabas. Dan Bapak Ibu juga
tidak familiar yang ada di telinga kita yang dituliskan di dalam bagian itu. Pemimpin-pemimpin yang hari itu melayani memang bukan hanya 1-2, cukup banyak. Dan Lukas penulis daripada Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka melaporkan 2 pemimpin terbaik mereka, yaitu Barnabas dan Paulus. Hari itu disebutkan mereka sedang akan diutus keluar untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan sebagai gereja yang hari itu sedang bertumbuh, gereja yang hari itu mereka sedang bergumul di dalam pertumbuhan mereka. Dan yang mereka lakukan adalah mereka rupanya sudah biasa melakukan yang namanya berdoa dan juga berpuasa. Pada saat itu secara khusus mereka melakukan disiplin rohani itu untuk meminta petunjuk tentang pemimpin terbaik mereka yang akan diutus keluar. Bapak yang dikasih Tuhan, rupanya ini bukan sesuatu yang mudah bagi jemaat di Antioquia ketika mereka akan melepas Barnabas dan Saulus hari itu. Yang mereka lakukan adalah mereka bersehati meminta petunjuk daripada Roh Kudus bagaimana mereka harus menjalankan akan pelayanan itu. Mereka tahu bahwa ketika 2 orang ini akan diutus keluar, Bapak Ibu, mereka juga harus tahu bahwa harus ada orang yang menggantikan mereka. Tidak mudah melepaskan mereka karena mereka tahu bahwa Barnabas dan Paulus ini mempunyai peran yang besar bagi pertumbuhan jemaat di Antioquia. Bapak Ibu, secara manusia mereka berpikir bagaimana nantinya ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang terbaik mereka. Pemikiran yang logis dan masuk akal tentu dalam kondisi mereka yang sedang bertumbuh, dalam kondisi mereka yang hari itu sedang disenangi oleh banyak orang. Dikatakan bahwa mereka dalam puncak pertumbuhan mereka sebenarnya. Maka yang terjadi adalah mereka harus melepaskan 2 orang terbaik mereka untuk melayani keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka tidak bertahan dengan pendapat mereka sendiri. Mereka juga tidak bertahan bersikukuh dengan keputusan mereka sendiri. Tetapi yang mereka lakukan adalah ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, dan dikatakan bahwa 2 orang ini harus diutus keluar, mereka menumpangkan tangan dan mengutus mereka untuk keluar. Mereka merelakan itu diutus keluar untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika hari itu orang-orang Antioquia tidak mau melepaskan 2 pemimpin terbaik mereka, tentu mereka hanya berpikir tentang gerejanya mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak mau peduli dengan kondisi orang-orang yang ada di luar sana, di mana pada akhirnya 2 orang ini melayani berbagai tempat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di masa-masa keemasan orang-orang Antioquia yang hari itu sedang bertumbuh, memerlukan akan orang-orang terbaik mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Tetapi rupanya 2 orang pengajar ini yang menjadi pemimpin rohani mereka pada akhirnya direlakan untuk dilepas keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Mereka tidak mempertahankan akan pendapat mereka sendiri dan keinginan mereka sendiri. Mereka memandang jauh ke depan, bukan tentang gereja mereka sendiri, tetapi yang mereka pikirkan adalah tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja yang bersekutu dengan sehat akan melahirkan putusan-putusan yang sehat yang bisa diutus keluar untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Maka Bapak Ibu, seorang yang bernama Leslie Dubik, ini adalah seorang teolog, seorang misionaris yang berasal dari Inggris, yang sangat berpengaruh di dalam pemikiran-pemikiran mereka di abad yang ke-20. Dan dia dikenal dengan pengalamannya, dengan berbagai macam pelayanannya. Maka dia mengatakan bahwa gereja adalah satu-satunya komunitas di dunia yang eksistensinya diidentikan dengan misi Allah di dunia. Gereja tidak ada
Ia ada untuk menjadi alat kerajaan Allah di dalam misinya kepada dunia. Bapak yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, yang gereja yang sibuk mengurusi akan urusan dalamnya sendiri, gereja yang hanya mengurusi harmoni internalnya sendiri, tanpa arah keluar, akan kehilangan identitas. Bapak yang dikasih Tuhan, keselarasan yang ada di dalam ini adalah sebenarnya persiapan untuk bisa keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ketika kita membaca bagian di dalam Kisah Para Rasul, boleh mengingatkan kita mungkin merasa bahwa ada orang-orang yang hari ini melayani kita, dan hari ini mungkin menjadi orang-orang terbaik di dalam melayani jemaat. Bapak Ibu, ketika kita belajar melalui Kisah Para Rasul ini, maka kita bisa belajar bahwa belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan itu penting. Penting bagi kita memang untuk memikirkan bagaimana kondisi yang ada di dalam. Tetapi belajar dari orang-orang yang ada di Antioquia, dia bukan hanya memikirkan tentang hal-hal yang di dalam, tetapi dia juga memikirkan akan hal-hal yang di luar. Bagaimana kerajaan Allah itu, Injil Yesus Kristus itu diberitakan kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimanakah dengan kita hari ini? Gereja tentu sudah banyak memfasilitasi setiap jemaat untuk bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah ketika ada pemimpin-pemimpin, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar. Kita bisa dukung, kita bisa doakan, dan kita juga bisa relakan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana dengan yang di dalam? Bapak Ibu, tentu Tuhan siapkan yang terbaik bagi orang-orang yang di dalam yang bisa melayani dengan baik. Dan tentu semuanya itu adalah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Penting bagi setiap kita untuk mengambil tindakan nyata sebagai orang-orang yang sudah memahami dengan benar bahwa kita adalah gerejanya, bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa kita adalah setiap orang yang diutus keluar untuk kita memberitakan Injil. Maka biarlah pada pagi hari ini kita dikobarkan dengan semangat untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Bapak Ibu, manfaatkan setiap program yang sudah disusun oleh hamba Tuhan, oleh penatua, oleh majelis, untuk kita bisa terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada. Ada banyak macam pelayanan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di sini gitu ya. Kalau di Lawang, yang namanya menjadi majelis itu tidak ada yang sampai hari ini saya menemui tiba-tiba datang dan kemudian bicara, saya ingin jadi majelis, tolong saya jadikan majelis, misalnya begitu ya. Gak ada Bapak Ibu. Ketika kita cari yang namanya para penatua majelis itu, kita harus datang, kemudian kita sampaikan, ya boleh dibilang dirayu-rayu begitu ya, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada yang dengan sendirinya, kemudian dengan rela hati, dan kemudian dengan senang dan bersuka cita. Kalau pemilihan ada kampanye tolong pilihlah saya sebagai majelis, sangat jarang sekali Bapak. Saya tidak tahu apakah di tempat ini, saya berharap tidak begitu ya. Ada orang yang Tuhan siapkan yang dengan rela hati dan kemudian dengan sepenuh hati langsung mengatakan saya mau menjadi majelis, dan bahkan bukan hanya majelis tetapi pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, padahal kalau kita mengacu pada apa yang kita pelajari hari ini, semua orang harus terlibat di dalam yang namanya pelayanan. Karena setiap orang yang ditebus menjadi anak-anak Allah harus melayani. Dia sudah terlebih dahulu melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja juga bisa mengutus setiap hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik untuk diutus keluar. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan keluar, tentu juga bisa diutus untuk melayani dimanapun kita terbeban melayani. Jemaat bisa ambil bagian dalam pelayanan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang sudah penuh
sebagai orang-orang yang percaya. Setiap kita ini adalah imam dan setiap kita ini adalah utusan Injil. Maka kita hari ini harus mengambil satu komitmen bersama. Harus menjadi satu tubuh Kristus yang sehat, yang selaras, yaitu agar kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika kita bergerak keluar lagi, kita akan efektif dengan apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kita masing-masing. Tetapi yang dikasih Tuhan jangan pernah memisahkan keduanya antara identitas dengan apa yang harus kita lakukan. Karena yang namanya identitas tanpa fungsi akan menjadi stagnan, tidak akan pernah bisa bergerak dengan baik. Di dalam Kristus kita punya identitas dan kita dipanggil untuk berfungsi sebagai tubuhnya yang bergerak di dalam misi Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk setiap kita sebagai jemaat, jangan datang ke gereja hanya untuk diisi secara rohani. Jangan hanya berpuas diri ketika sudah bisa datang ke gereja, kemudian sudah mendengarkan firman, lalu pulang dan selesai. Tetapi yang harus mulai kita pikirkan adalah bagaimana kita datang, kemudian kita juga diperlengkapi. Mari kita ketika kita beribadah itu adalah sebagai bahan bakar untuk mengisi kita, sebagai bahan bakar untuk kita bisa bergerak keluar nanti menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka ketika kita datang sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah punya kerinduan yang dalam. Bagaimana kita ambil bagian di dalam setiap pelayanan itu. Untuk setiap kita gereja yang hari ini ada, maka kita juga bersama-sama memikirkan bagaimana membangun harmoni bukan hanya antara sesama, tetapi ketika ada pergumulan, ketika ada konflik, ketika ada masalah, itu menjadi satu dorongan kita untuk masing-masing setiap kita berpegang teguh pada kebenaran yang sama di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, maka setiap kita yang berbeda ini kadang-kadang mungkin akan berselisih, kadang-kadang akan berkonflik, tetapi semuanya itu menjadikan kita untuk kita bersatu hati, kemudian menyelaraskan hati kita, dan kemudian kita berkomitmen bersama-sama belajar, bersama-sama berpegang teguh pada kebenaran akan Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka mari bersama-sama pada pagi hari ini kita belajar. Setiap program yang sudah disusun itu tentu menjadi dorongan bagi kita untuk kita bisa ambil bagian di dalam. Setiap program yang ada menjadikan kita murid-murid Kristus, yang pada akhirnya kita mempunyai satu tujuan, melahirkan akan saksi-saksi yang cakap untuk kita bisa keluar memberitakan akan Injil kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membahas tentang gereja yang selaras dan gereja yang bergerak, maka seringkali mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana mungkin gereja yang penuh dengan orang-orang yang berdosa ini bisa selaras satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa bergerak dalam misi Allah yang kudus, sedangkan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam minggu-minggu mempersiapkan hati kita untuk kita mengenang akan karya Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya di dalam peristiwa Paskah. Kita diingatkan akan hal penting di dalam hidup kita, bahwa di kayu salib itulah terjadi keselarasan. Di kayu salib itulah kita orang-orang yang berdosa diampuni, dan kita orang-orang yang berdosa dipersiapkan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah, tetapi ketika Dia berseru,
Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak Ibu, disitulah sebenarnya Allah ingin berkata kepada setiap kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang karena dosa tercerai-berai, kita yang karena dosa harusnya dimurkai, kita yang karena dosa harusnya dihukum, tetapi Dia rela datang ke dunia. Dia berkorban untuk kita. Dia rela menderita di atas kayu salib di Golgota supaya kita, orang-orang yang berdosa, beroleh pengampunan dan kita didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan tubuhnya yang hancur, Dia menyatukan gereja. Dengan darahnya yang tercurah, Dia menggerakkan kita untuk melangkah keluar, meninggalkan segala kenyamanan menuju dunia yang terhilang ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita ingin menjadi gereja yang selaras, mari bersama-sama kita pandang salib Kristus. Disitulah Kristus membayar harga untuk kesatuan kita. Jika kita ingin menjadi gereja yang bergerak, mari kita pandang salib. Karena disitulah kasih Allah menjadi bukti nyata bagi setiap kita. Dan kita yang hari ini diutus di dunia harus hidup memancarkan akan kasih Allah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus tidak tinggal diam di surganya yang mulia, tetapi Dia rela datang di dunia dan menderita di Golgota supaya kita yang sebenarnya, yang seharusnya harus dimurkai, kita beroleh pendamaian dan kita diutus untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari membawa kabar baik, kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, kepada mereka yang ada di luar sana yang belum pernah mendengar akan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama di dalam bulan misi dan juga di dalam persiapan hati kita untuk kita menghayati akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bersama-sama kita ambil bagian di dalam pelayanan. Mari berkomitmen, saya mau melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan titipkan bagi kita, mari bersama-sama kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau melayani. Apapun yang Tuhan percayakan, biarlah menjadi satu bukti nyata bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diutus keluar melayani Tuhan. Melalui gerejanya kita menjadi berkat. Selamat melayani dan selamat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita bersama, dan mari kita bersama-sama menjadi gereja yang selaras dan gereja yang berkenan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami, di tengah-tengah gejolaknya dunia hari ini, Engkau menghadirkan setiap kami, Engkau menghadirkan kami untuk Tuhan utus menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami masing-masing, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, akan terus dipimpin oleh Tuhan, sehingga kehadiran kami membawa nama baik Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi siapapun orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar kami. Biarlah kami bisa mencapai akan pengetahuan dan akan kebenaran Kristus itu. Dan ketika kami mencapai akan pengetahuan yang benar itu, kami punya satu kerinduan yang dalam untuk kami bisa bermisi bagi Allah. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah sebagai bukti ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami bersama, biarlah semuanya boleh bergandeng tangan, menyelaraskan hati, bergerak keluar untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat pagi. Shalom. Kami dari vokal grup Kitab Giel GKI Immanuel Lawang sangat bersyukur atas kesempatan hari ini kami dapat membawakan persembahan pujian, dua persembahan pujian. Untuk yang lagu pertama adalah sebuah lagu yang mengajak dan mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama Yesus. Kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi, kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Ini Ketua Majelis dan Istri Pak Santoso. Lagu yang kedua ini kami bawa untuk mengingatkan kita di tengah badai kehidupan kita yang mungkin bisa membuat kita takut, resah akan, tetapi di tengah-tengah kita akan selalu ada penolong yang setia melindungi kita, setia bersama kita. Ibadah itu Pak.
yang teguh, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, berlindung yang teguh. Kau gunung batuku, berlindung yang teguh. Kau gunung batuku. Terima kasih untuk vokal grup dari Lawang. Seberapa yang barusan nyanyi yang guru sekolah minggu? 1, 2, 3. Yang 3 lagi boleh melamar menjadi guru ya. Puji Tuhan ya, pujian yang dibawa dengan ekspresi yang luar biasa. Jadinya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, salah satu yang diajarkan ketika kami mengikuti sebuah acara SIN ya tentang pujian yang di Surabaya. Bagaimana kita kalau bernyanyi itu kita berekspresi. Karena dari penyanyian itu ada kata-kata, ada firman Tuhan yang juga menjadi satu kekuatan. Sehingga ketika orang-orang menyanyi, mendengar, mereka juga diberkati dan penyanyi juga menjadi berkat. Ya. Mari bersama saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama gerakan pengakuan iman Westminster yang hari ini terambil dari bab 25 tentang gereja. 2, 3. Gereja yang Katolik atau AM yang tidak kelihatan terdiri atas seluruh jumlah orang terpilih yang telah, sedang, dan akan dihimpun menjadi satu di bawah Kristus kepalanya. Gereja itu adalah pengantin perempuan, tubuh kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Silakan duduk. Kita adalah gereja yang dihimpun menjadi satu di bawah tubuh Kristus. Maka marilah menjadi pribadi-pribadi yang menyatukan hati kita menjadi orang-orang yang boleh berjalan selaras mengikuti apa yang menjadi kehendak. Saudara, saya akan memimpin kita berdoa sama. Kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan Tuhan Engkau nyatakan, pertolongan Tuhan Engkau berikan dalam hidup gereja kami. Terima kasih karena kami sampai hari ini masih diingatkan terus bahwa Engkau adalah kepala gereja dan kami adalah anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ketika di dalam fungsi kami yang berlainan satu dengan yang lain, kami tetap mau menyatukan hati kami, menyatukan lutut kami, bertelut dan hanya berdoa dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk dipakai menjadi berkat Tuhan bagi kota di mana kami ada, bagi keluarga di mana kami punya, bagi kehidupan di mana kami berada di dalamnya. Bapa, berkatilah gereja ini dan berkatilah kami semua yang berada di dalamnya. Biarlah kami diingatkan terus Tuhan untuk melakukan pekerjaan panggilan untuk menjadi pribadi yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih karena beberapa waktu ini, khususnya di bulan ini, Tuhan telah memimpin misi di dalam mereka melakukan tanggung jawab, men-sharingkan apa yang menjadi bagian-bagian yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga kemarin kami tahu ada Pak Anggi yang Tuhan pakai juga men-sharing pelayanannya. Dan hari ini terima kasih juga ada tukar mimbar yang Tuhan juga telah berkati. Kami menitipkan setiap firman yang telah diperdengarkan minggu lepas minggu. Biarlah kami boleh terus digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan menjadi pribadi yang bermisi, bukan tentang kami keluar kemana, tetapi bagaimana kami memanage hidup kami sesuai dengan kasih, kehendak, dan firman Tuhan. Sehingga misi itu dapat berjalan, dapat dijalani, dapat terbukti dari hidup kami maupun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kami juga saat ini bersyafaat menyerahkan untuk segala persiapan Jumat Agung yang sedang dilakukan oleh komisi dan juga sedang dilakukan oleh umum.
Hadirlah Tuhan, kami rindu agar melalui ibadah komisi anak maupun ibadah umum pada Jumat ini, kembali bukan sekedar firman yang diberitakan, tapi ada Roh Kudus Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan, hati kami boleh tergerak, hati kami boleh kembali diletupkan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih yang membuat kami hidup sampai hari ini. Kasih yang membuat kami mempunyai pengharapan dalam hidup yang hampa ini ya. Bapak, kami berdoa biarlah karya kasih Tuhan yang kembali akan digemakan, menolong setiap kami, mengubahkan terus hidup kami, menjadikan terus hidup kami menjadi hidup seperti yang Kau kehendaki. Begitupun pada hari Minggu ketika kami merayakan kemenangan yaitu Paskah. Biarlah kembali kami boleh merasakan apa itu kemenangan. Apa itu Yesus yang mati di kayu salib dan mengalahkan maut. Apa itu Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kami berdoa kiranya rahmat Tuhan nyatakan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk tata liturgi, kami berdoa untuk para liturgi, kami berdoa untuk penata layan, dan kami sebagai jemaat, kami jangan melihat itu menjadi hari libur lalu kami beristirahat, tapi ingatkan kami itu adalah hari di mana kami beribadah, hari di mana kami kembali mengingat cinta kasih Tuhan, hari di mana kami kembali merayakan kemenangan atas Kristus yang mengalahkan maut. Bapa, bila ada di antara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sedih, keputusasaan, ketidakpunyaan pengharapan, Allah Roh Kudus, Engkau kembali menghampiri, dan biarlah mereka kembali boleh diingatkan. Allah, Engkau tidak pernah salah, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat dalam hidup manusia, sehingga kami boleh kembali membangun pengharapan di hadapan Tuhan. Bila ada yang sakit secara fisik, kami juga berdoa, mohon jamahan tangan kasih Tuhan. Beberapa orang tua kami tidak lagi bisa datang beribadah ke gereja karena keterbatasan fisik mereka. Kami hanya bisa minta Tuhan hadir menguatkan, menghiburkan mereka. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk anak-anak mereka agar mereka juga diberikan hati yang mengasihi, hati yang memperhatikan orang tua mereka. Benar, gereja hadir untuk menjadi berkat, boleh tapi menjadi tanggung berkat jawab bagi terhadap jemaat orang tua itu menjadi tanggung jawab khususnya kami bagi saya. sebagai anak-anak yang memiliki orang tua. Karena Engkau sendiri berfirman, hormatilah orang tua. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang dalam kebingungan karena mereka mengalami banyak pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah mereka kembali terus merasakan Engkau Allah adalah Allah yang tidak bermain-main dengan hidup manusia. Justru Engkau menganggap kami ini adalah biji manamu, sehingga Engkau datang rela disalib bagi kami. Dan biarlah itu menolong kami untuk menjalani hidup yang bersungguh-sungguh, tidak gampang goyah, hanya karena ada pergumulan dan permasalahan. Tapi kami belajar untuk tetap menderapkan langkah kaki kami kepada Tuhan dengan keyakinan Engkau Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Bapak berkatilah. Kami juga mengingat untuk teman-teman dari Lawang, ada Pendeta Erna, ada majelis bersama istri, lalu ada tim vokal grup anak muda ini. Tuhan, mereka akan kembali nantinya ke Lawang setelah mereka melayani. Mungkin mereka akan main ke beberapa tempat, lalu mereka akan kembali. Kami minta Tuhan juga menyertai mereka dan tibahkan mereka dengan selamat sampai di tujuan. Khususnya untuk Pendeta Erna, kami menitipkan dalam doa kami, rahmat kasih Tuhan tetap menyertai dan menjadikan dia menjadi hamba yang terus mempunyai hati hamba. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga menitipkan bangsa dan negara ini di dalam tangan Tuhan. Berulang kali setiap minggu kami berdoa bagi bangsa ini dengan sebuah keyakinan Engkau Allah adalah Allah yang peduli. Berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Kami mengalaskan doa kami seperti yang Kau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari berikanlah dengan hati yang tulus, dan dengan hati yang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Andalkan kekuatanku, Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allahku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari berdoa. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah. Dan berkatilah kami terus, agar kami terus mengingat, mempersembahkan bukan sedang memberi kepada Engkau karena Engkau kekurangan, tetapi bagian ucapan syukur, kesempatan yang Kau berikan, agar kami mengerti hidup kami, segala sesuatu datang dari Tuhan, dan seharusnya dikembalikan ke Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah, sumber berharga. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita pulang meninggalkan tempat ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup bermisi bagi Allah kita, karena Dia sudah menebus kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Amin.
mewakili Majelis Jemaat Hamba Tuhan Gereja GKA Sion mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erna yang dari GKA Lawang bersama dengan tim dan juga Ketua Majelis dan istri. Kiranya kami terus memberkati pelayanan dan nantinya akan dilanjut dengan KU2. Dan izinkan saya mewakili Komisi Anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mensupport kami dalam pelayanan misi ke Sumba, Waingapu pada tanggal 18 sampai 23 kemarin. Kami telah melayani ada 144 orang dan anugerah Tuhan cukup banyak jiwa boleh dimenangkan. Sangat terima kasih untuk segala support doa bagi kami sekalian. Berikut kita akan melihat tayangan warta. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya menempuh pendidikan di STT IAA dan saya ada di semester 8.